Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare. Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan dan sukacita. Kembali hari ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Sesudah menunaikan tugas itu mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segera datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulai Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar setelah Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Dan setelah mereka menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus. Mereka menceritakan segala sesuatu yang mereka telah lakukan. Ada tantangan, ada jatuh bangun, ada kebahagiaan. Mereka menceritakan semuanya kepada Tuhan. Kemudian Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sepi. Dalam permenungan saya, Yesus mengajak mereka untuk tidak bangga dengan apa yang mereka lakukan. Tidak menjadi pribadi yang sombong. Tapi menyadari bahwa apapun yang mereka lakukan, mereka adalah utusan. Dan mereka patut melakukan itu dengan sukacita. Dan mereka diajak untuk kembali kepada diri mereka. Mengambil tempat yang sepi. Menimba kekuatan yang baru. Agar mereka terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka diajak untuk pergi ke tempat yang sepi, masuk dalam diri mereka. Untuk melihat sekali lagi betapa baiknya Allah dalam menggunakan keterbatasan mereka masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Ketika mereka bertolak menuju ke tempat yang sepi, orang-orang datang terlebih dahulu sampai ke tempat tujuan mereka. Maka dikatakan dalam bacaan tadi, tergeraklah hati Yesus karena melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak punya gembala. Yesus tidak menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita juga jangan sampai menutup mata atau jangan sampai kita menjadi lelah untuk berbuat baik. Mari kita terus berbuat baik. Mari kita rangkul semua orang untuk merasakan bahwa Allah adalah Allah yang baik. Kita harus punya kualitas hati yang berbelas kasih. Ini yang penting. Hati yang berbelas kasih terhadap orang yang melakukan kesalahan. Hati yang berbelas kasih untuk merangkul baik orang benar maupun orang berdosa. Hati yang tidak membiarkan orang lain menderita. Hati yang tidak tega melihat orang lain menderita. Ini kualitas hati yang dimiliki oleh Tuhan. Mari kita punya hati yang demikian. Hati yang berbelas kasih. Sesibuk apapun, selelah apapun kita, jangan sampai kita berhenti untuk berbuat baik. Jangan sampai ketika ada orang yang memohon bantuan kita, lalu kita mengatakan, saya capek. Tapi mari, gunakan waktumu secara baik untuk menolong orang lain. Maka mereka akan diselamatkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi para biarawan-biarawati. Berikanlah mereka rahmat yang mereka butuhkan. Yang sedang sakit Kau sembuhkan. Yang sedang mempunyai pergumulan berat dalam panggilan hidup mereka, Tuhan, Kau dampingi mereka. Kau tuntun mereka agar mereka tidak mengalami keputusasaan. Yakinkan mereka bahwa Engkau Allah yang selalu menemani mereka dalam setiap tugas perutusan mereka. Berkatilah para biarawan-biarawati, agar mereka sungguh-sungguh bekerja hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jauhkanlah para biarawan-biarawati dari sikap kesombongan. Biarlah mereka hadir dan menunjukkan bahwa Engkau sendiri hadir untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar mereka. Berkati para biarawan-biarawati, para imam di mana saja mereka berada. Biarlah hidup mereka menjadi berkat bagi semua orang. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.